saudaraku, biar gak silau, jumpa lagi saudaraku di channel Pirsop King. Gimana kabar saudaraku semua? Semoga kabar saudaraku semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu bisa beraktivitas seperti biasa. Dan ingat saudaraku, apapun aktivitas kita, mari kita tetap semangat dalam menjalaninya. Nah, di video kali ini saudaraku, saya akan berbagi video cara merawat tanaman alpukat kita di musim hujan yang seperti ini ya, yang sangat tinggi. Jadi saya akan berbagi cara merawat ataupun cara memperlakukan pohon kita di musim hujan supaya tidak mengalami kerusakan. Oke saudaraku, disimak videonya sampai selesai. Ya saudaraku, seperti di awal tadi saya bilang ya, kita akan berbagi video cara memperlakukan pohon kita di pemusim hujan ya, apalagi pemusim hujannya seperti sekarang ini, curah hujan lagi tinggi-tingginya saudaraku. Jadi perawatan apa, perlakuan apa yang harus kita berikan terhadap pohon alpukat kita supaya tidak mengalami kerusakan di saat pemusim hujan karena kebanyakan adanya air ya yang berada di sekitaran tajuk tanaman alpukat kita. Jadi langkah yang pertama adalah kita harus membersihkan di sekitaran area dari gundukan tanaman alpukat kita ini. Nah, jadi seperti ini rumput liarnya lumayan banyak ya. Kemudian di sekitaran gundukannya pun sudah ada rumput, lumayan ya rumputnya. Jadi ini sudah dikoret, dibersihkan ya saudaraku. Jadi seperti itu. Dari sekitaran gundukan juga sudah dibersihkan, dikoret nih bersama rekan-rekan kita ya. Ada 5 orang di sini. Iya Mang. Apa? Ini kan tanahnya keras, banyak batu nih. Ada kendala nggak koretnya ini? Diguyur aja ya. Yang penting hasil kerjanya maksimal teratur ya, sesuai dengan harapan kita ya, untuk melindungi pohon dari genangan air ya, supaya air tidak menggenang atau merendam tanaman alpukat kita ya. Jika menggenang di sekitaran batang dan merendam tanaman alpukat kita, maka akan menjadi rusak ya. Nah ini seperti ini lagi dikoret, seperti ini kondisinya. Yuk kita lihat yang sudah dibersihkan, yang sudah dikoret, kemudian gundukannya pun sudah diperbaiki nih, di sebelahnya. Nah jadi seperti ini. Nah ini, dan ini gundukannya sangat tinggi luar biasa ya saudaraku tuh, terlihat karena memang sebelum ditimbun ya mutlak sawah ya saudaraku. Jadi sudah ditimbun pun terlihat tapak timbunnya masih seperti tinggi seperti ini. Jadi pohon ini nangkring saudaraku tuh, tinggi benar dia. Nah ini sesudah dibersihkan, dikoret, kemudian dari gundukannya yang ini sekitar 1 meter mungkin diameternya, kemudian kita tambah lebar gundukannya, tetapi tidak menaikkan tanahnya semua ke area batang ya, karena kalau untuk meratakan benar kita tidak mendapatkan tanah ya saudaraku, karena tanahnya terlalu banyak batu. Jadi kita mengalami tingkat kesulitan ya untuk meratakan semua. Jadi kita bikin bertahap ya. Jadi itu tinggi di sekitaran batang, kemudian menurun, tapi di sekitaran ujung gundukan dari tinggi ini sudah kita tambahkan tanah. Jadi seperti itu ya saudaraku. Kenapa kita harus melebarkan gundukan ini ya, dari diameter 1 meter kini menjadi diameternya menjadi 2 meter. Kemudian gundukannya juga memang seharusnya ya sama tingginya, diratakan semua ya, tapi sekali lagi memang kendala tanah ya saudaraku. Jadi yang terpenting gundukan dari tanaman alpukat kita ini sudah semakin lebar ya, seperti itu. Nah kenapa harus kita lebarin seperti ini? Ini adalah ada fungsi dan manfaatnya buat tanaman alpukat kita saudaraku ya. Fungsinya gundukan ini lebar, kemudian tanahnya juga seperti ini saudaraku, berfungsi untuk menahan air ya. Ketika musim hujan tinggi sudah pasti curah air pun sangat banyak ya saudaraku. Ini seperti ini, curah air pun sangat banyak ya berada di sekitaran tajuk tanaman alpukat kita, karena di sini tuh bisa dilihat. Nah ini bekas-bekas air mengendap ya saudaraku, atau mengenang ketika hujan. Bekasnya masih ada lumut-lumutnya.
kalau kita tidak membuat gundukan dari tajuk tanaman alpukat kita lebar, maka sangat akan mudah terendam air, dan ketika terendam air maka pohon alpukat kita mengalami kerusakan permanen ya saudaraku, secara perlahan tapi pasti. Maka pohon dari alpukat ini akan menjadi kuning ya saudaraku, kuning, kemudian perlahan mati ya jika terendam air. Nah, jika sudah dibikin gundukan lebar seperti ini, maka secara otomatis ya air atau genangan air tidak akan mendekati tanaman alpukat kita saudaraku, karena tertahan di gundukan ini. Dan gundukan yang lebar seperti ini mampu menahan air saudaraku, mampu menahan genangan air ya, dengan cara dia menyerap, tetapi karena tanahnya tebal, kemudian daya serapnya pun terhadap air itu sangat banyak, jadi tidak langsung merendam pohon kita. Oke, kita beralih lagi ke pohon berikutnya. Di sini masih. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini oh ya saudaraku, dan di sini juga ada sekali lagi ada manfaat buat tanaman alpukat kita, dan gundukan seperti ini serta yang ada lubangnya sedikit ya, atau ada bekas galian dari gundukan ini. Misalnya nih seperti ini saudaraku ya. Ini sudah gundukannya kita lebarin. Tuh bisa dilihat sangat lebar. Nah, ini lumut lagi ya, bekas air menggenang. Yang pertama, sekali lagi fungsi gundukan ini adalah untuk menahan air supaya tidak langsung merendam atau menggenang di sekitaran tanaman alpukat kita. Nah, kemudian kenapa di sini ada galian seperti ini? Ini fungsinya juga untuk menahan atau menahan pupuk itu, pupuk kimia ataupun pupuk kandang yang kita berikan ya, itu yang kita taburkan di sekitaran tajuk tanaman alpukat ini. Yang pertama, pupuk itu tidak lari ke batang dan menimbun batang. Kemudian yang kedua, pupuk yang kita berikan mau pupuk kimia ataupun pupuk kandang tidak akan hanyut terbawa airnya saudaraku, tetapi pupuk kandang yang kita berikan ketika terkena musim hujan, maka secara perlahan pupuk itu akan larut, kemudian cairan dari pupuk itu tetap akan berada di sekitaran tanah tajuk tanaman alpukat kita. Jadi zat-zat dari yang pupuk kita berikan dari kandang ataupun dari pupuk kimia tidak akan hanyut ke bawah air. Kemudian yang harus diperhatikan saudaraku saat membuat galian seperti ini adalah nih, yang harus diperhatikan ujung dari cabang-cabang alpukat kita ya. Jadi lewatin dari ujung cabang alpukat kita untuk menggali sedikit ya. Jangan di bawah cabang ya, karena di ujung dari cabang atau di bawah-bawah dari cabang tanaman alpukat ini banyak sekali akar-akar serabut tanaman alpukat ini saudaraku, yang mana akar-akar serabut itu adalah akar yang paling berfungsi ya untuk menyerap nutrisi, kemudian menyalurkan ke setiap batang, percabangan, dan daun-daun alpukat kita ya, sehingga akar-akar yang sehat di bawah ini mengirim nutrisi dan memperbagus pertumbuhan tanaman alpukat kita ya, mulai dari pertumbuhan daun, percabangan, dan juga batang. Jadi kita harus menggali di luar dari cabang saudaraku. Kita gali buat lubang seperti ini di luar dari cabang supaya akarnya tidak terkena. Jadi seperti itu saudaraku ya. Kalau menurut kami di kebun ya, sekali lagi saudaraku, kami sangat untuk menyarankan ya supaya memperlakukan pohon-pohon alpukat kita di pemusim hujan seperti ini ya, untuk membuat gundukan dan tapak timbunnya di sekitaran tajuk tanaman alpukat kita tuh menjadi lebih lebar ya. Karena ini ketika tidak diperlakukan seperti ini ya saudaraku, ini sangat tidak bagus dan sangat berbahaya buat tanaman alpukat kita. Karena di sini ketika hujan air itu susah untuk lama prosesnya ya saudaraku untuk mengering, dia akan menggenang berhari-hari. Maka kita harus menambahkan gundukannya seperti ini. Tapi sekali lagi jangan menambahkan ke arah bagian batang saudaraku,
cukup di sekitaran samping-samping gundukan seperti ini. Jadi ini bisa dilihat sangat lebar. Dan sekali lagi saudaraku, untuk perawatannya itu yang saya bilang adalah satu, memperlebar gundukan kita supaya tidak menggenang air. Kemudian yang kedua adalah membersihkan rumput-rumput di sekitaran batang tanaman alpukat kita. Jadi ketika musim hujan seperti ini ya, sangat tinggi hujan, sangat sering sekali hujan. Jadi sebaiknya di sekitaran batang tanaman alpukat ini selalu bersih ya saudaraku, selalu bersih, jangan terlalu rumput tebal atau gulma ditumbuh terlalu lebat di sekitaran tajuk tanaman alpukat kita ya, karena akan menyebabkan tingkat kelembapan yang sangat tinggi, kemudian bisa berpengaruh tumbuhnya hama jamur ya, hama jamur batang dan juga jamur akar. Nah, jika bersih seperti ini, maka jika matahari bersinar dengan cerah, secara otomatis pohon ataupun percabangan dan batang terutama ya dari tanaman alpukat kita akan langsung terkena sinar matahari ya, tidak dihalangi atau diganggu oleh rumput-rumput liar. Dan di sini bisa dilihat ini sangat cantik ya saudaraku, pohonnya, kemudian gundukannya pun sangat cantik jadi seperti ini. Nah, ini sangat aman jika sudah kondisi seperti ini saudaraku. Nah, banyak manfaat ya saudaraku gundukan lebar seperti ini. Sekali lagi, kalau tadi kan sudah saya jelaskan manfaat untuk pupuk dan terhadap tanaman alpukat kita ya. Jadi ini ada lagi yang keuntungannya atau kelebihannya ya jika gundukan lebar seperti ini. Nah, jika saudaraku hendak memupuk di pemusim hujan, jadi semasih di gundukan ini mau 1 meter jaraknya, untuk saudaraku taburkan pupuk ya, taburkan pupuk itu masih sangat aman ya saudaraku, karena sekali lagi zat pupuk itu tidak akan hanyut ya, tetap terserap oleh tanah yang ini, tanah di sekitaran gundukan ini. Sekali lagi, gundukan ini juga harus kita lakukan rutin saudaraku. Kenapa? Untuk mengemburkan tanah di sekitaran tajuk tanaman alpukat kita. Seperti itu. Jika kita rutin menambah gundukan lebar seperti ini, maka secara otomatis ya tanah di sekitaran tajuk tanaman alpukat kita juga menjadi lebih gembur ya saudaraku, jadi tidak bantat atau tidak mengeras seperti ini. Ini bisa dilihat bekas kita koret, kemudian tanah yang baru kita tambahkan pun terlihat sangat gembur ya. Jadi lebih mudah buat akar dari tanaman alpukat kita untuk menyerap nutrisi ya, dan kemudian tumbuhnya akar menjalar ke sekitaran tanah yang gembur ini akan lebih mudah dan sudah pasti lebih bagus dan lebih baik buat pohon ya saudaraku. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi, tanah yang gembur di sekitaran tajuk tanaman alpukat kita adalah membantu untuk mempercepat pertumbuhan tanaman alpukat kita ya saudaraku, karena akar yang berada di bawah itu lebih mudah untuk mencari atau menemukan nutrisi yang akan diberikan terhadap pohon alpukat kita. Nah saudaraku, jika pekerjaan atau perawatan pembuatan gundukan atau melebarkan gundukan dan pembuatan siring di sekitaran tajuk tanaman alpukat kita sudah selesai, jadi saatnya kita untuk memberikan kapur dolomit ya saudaraku. Jadi di pemusim hujan yang saat ini ya, curah hujannya lumayan tinggi, kita wajib untuk memberikan kapur dolomit supaya pH tanah kita di sekitaran tajuk tanaman alpukat ini tidak rendah ya, dan tidak menurun. Dan juga sebelum ketingkatan asam dari tanah ini meningkat, jadi lebih bagus kita cepat-cepat menaburkan dolomit di sekitaran batang atau tajuk tanaman alpukat kita. Dan ini bisa dilihat saudaraku, begitu cantik pohon aligator ini ya, alpukat aligator ini sangat cantik, sangat hijau, dan saya salut saudaraku untuk pertumbuhan alpukat di
lahan persawahan ini pertumbuhannya sangat-sangat memukau, membuat saya kagum ya. Saya sangat kagum setelah melihat kondisi dari pohon-pohon alpukat kita ini. Ini aligator punya, dan bisa dilihat, sangat hijau mengkilap, saudaraku. Pokoknya begitu mata memandang langsung seger. Ya saudaraku, sekali lagi terima kasih banyak atas like serta komen, subscribe dan share-nya ya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan nantikan video-video BitShopKing berikutnya saudaraku. Ingat selalu, apapun aktivitasnya, mari kita tetap semangat dalam menjalaninya. Terima kasih saudaraku.